Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat semua ya, tetap semangat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, coba salah satu siapkan doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, ya saya absen dulu ya. Nanti ketika saya absen, bilang hadir gitu ya. Akbar, hadir. Alga, hadir. Desi, hadir. Dian, hadir. Imam, ya. Intan, ya. Kinanti, ya. Tika, ya. Cindy, ya. Kemudian Tegar, Hadir. ya. Terus Tiwi, ya. Kemudian Tri, hadir. Umi Habibah, Umi Hanifah, ya. Satu lagi Rehan. Tetap ya. Semuanya masuk ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ya, dulu Ibu sudah pernah menjelaskan materi sebelumnya. Yang masih ingat materi apa? Ya, ada gaya, kemudian usaha, kemudian perpindahan. Ada yang masih ingat pengertian dari gaya, kemudian usaha, sama perpindahan? Ya. Coba. Gaya. Yang apa dulu? Gaya dulu. Ya, gaya, silakan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda. Bagus sekali. Jadi tarikan atau dorongan ya yang menyebabkan benda itu bergerak. Ada yang bisa berikan contohnya? Contoh gaya? Ya, ya. Siapa Mas Tegar ya? Apa? Gaya normal. Gaya otot. Gaya gas. Ya, gaya gravitasi. Ya, gaya geser. Ya, cukup? Ya. Benar ya? Itu adalah contoh dari gaya. Terus ada yang bisa menyebutkan pengertian dari usaha? Ya, silakan. Nah, terus contohnya? Mendorong troli, mengangkat kardus, yang baru. Ya, cukup ya. Terus satu lagi yaitu pengertian apa? Perpindahan. Ada yang masih ingat pengertian dari perpindahan? Ada. Siapa? Ya, silakan. Perpindahan adalah perubahan posisi pada benda. Ya, benar ya. Terus ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, silakan. Perjalanan balik, lompat. Ya, ya. Bagus sekali semuanya masih ingat ya. Jadi apa itu pengertian gaya dan contohnya, apa itu pengertian usaha dan contohnya ya, kemudian apa itu pengertian perpindahan dan contohnya. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, saya tampilkan ya sebuah video ya. Silakan kalian simak.
sangat besar. Tentunya sudah ada cukup buat Kemudian jelas ya dari belakang. Ya. spesial bersama Silakan disilakan ya. Alright, so call. He's going nowhere. Guess what? The next thing releases, I'm out. What's about to say is Optimus Labs. Trying to make the jump, huh? Yeah. You need more potential energy. Come on, let me show you what I'm talking about. Alright, so, does this car have energy? It does, kinetic energy, moving energy. What about this car? Does it have energy? No. It doesn't look like it does. Because it's invisible. That's potential energy. It's all about where something is or how it is. And this car has potential energy because of its distance from the ground. I know exactly the experience. You wanna go check it out? Yeah. Let's go, okay? Alright guys, the reason we have 6 tracks is because when you increase the height, you're also increasing the potential energy. We call it the splats. Who wants to get started? Yeah. Alright, let's go! That was a 6 feet. What do you think would happen at 10 feet? I want to see 30 feet. Let's do it. That's right. All this height gives us gravitational potential energy. The car has potential to be pulled down the ramp by gravity. Yeah. Oh, but there are other types of potential energy too. Like elastic, mechanical, wind-up car, liquid. Alright, let's do this. I know what you think. Maximum potential energy. This is one of my favorite hobbies. Oke, dari video tadi ya, Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang menyebabkan pecahnya telur? Jawab kira-kira apa? Ayo, yang menyebabkan pecahnya telur. Tadi kan ada beberapa mainan yang bilang loh, ya kan kalau muncul terus menaik telur. Ada yang telurnya pecah, ada yang cuma retak, dan ada yang pecah semua, ya kan? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan pecahnya telur? Ya kan? Karena telurnya mengalami gaya, mengalami energi, benar ya? Jadi telurnya mengalami gaya, mengalami energi. Tuh. Terus yang nomor 2, energi apa yang mampu memecahkan telur? Energi mekanik. Ya. Terus yang ketiga, adakah hubungan energi dalam peristiwa ini? Ada. Apa aja? Potensial ke energi Kinetik. Ya. Oke, jawaban kalian saya tampung ya. Nah, untuk jawabannya yang benar adalah ini. Kalian lihat? Dan nggak ada jawaban kalian?
Kemudian energi apa aja ya yang terjadi pada telur, yaitu energi potensial, energi kinetik. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya adalah jawabannya ada ya, dari energi potensial menjadi energi kinetik. Benar ya jawabannya ya. Cuma yang kurang pas tadi yang mana? Nomor 1. Nah, nomor 1. Tapi intinya sama. Oke. Selanjutnya ikut saya sampaikan. Jadi untuk hari ini nanti pelajarannya adalah tentang energi dan perubahannya. Nah, tujuannya adalah sekarang dilihat di papan tulis ya. Jadi nanti ya melalui percobaan virtual lab ya. Jadi nanti untuk metode pembelajarannya itu menggunakan percobaan virtual lab ya. Jadi nanti pakai simulasi pet. Ya, nanti linknya saya bagikan di grup. Itu ya, dan diskusi kelompok. Jadi di sini peserta didik itu dapat menganalisis besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial dengan kalori. Ya, itu tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua yaitu melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ya besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi kinetik dengan teliti. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ya hubungan energi potensial, energi kinetik dan energi mekanik secara cermat. Kemudian yang terakhir yaitu melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan massa benda dan ketinggian benda ya terhadap energi potensial dan energi kinetik benda dengan percaya diri ya. Jadi keempat tujuannya itu nanti ya ketika kalian sudah mengalami proses pembelajaran gitu ya. Nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran ya Ibu adakan tes dulu ya. Silakan dicek di grup kelas ya, saya bagikan linknya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, yang sudah bisa langsung ya, langsung dikerjakan. Untuk internetnya lancar ya? Lancar. Di situ ada 5 soal ya, silakan dijawab ya. Model soalnya adalah benar salah. Itu lebih jelas, bisa dilihat di layar ya. Sudah diberi nama ya, misalkan si A. Terus start ya. Nah, terus diklik start game ya. Sudah, ditanya belum? Belum.
Ya. Untuk kelompoknya ya saya lakukan ya. Untuk yang sini kelompok 1 ya, yang itu kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4, dan ini kelompok 5 ya. Silakan ditulis sesuai nama kelompoknya. Ya, isi. Kelompok 1 ini. Ditulis sesuai anggota kelompoknya ya. Oke, sudah diisi untuk anggotanya ya. Kalau sudah, silakan dari hasil video yang kalian amati tadi ya, silakan tentukan ya. Silakan tentukan yaitu orientasi masalah. Silakan buat pertanyaan ya dari video yang sudah kalian amati tadi. Ya. Jadi di sini kalian membuat kalimat pertanyaan, bukan kalimat tanya ya. Sudah paham cara buat kalimat tanya? Diawali dengan kalimat tanya ya. Bisa apa? Bisa bagaimana? Bisa mengapa? Dan seterusnya. Silakan ditulis. Ya. Jadi berupa pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi. Ya. Caranya bisa diskusi ya. Silakan diskusikan. Buat pertanyaan enggak? Buat pertanyaan dari video tadi loh yang sudah ditampilkan. Buat pertanyaan. Silakan 3. Iya. Ya. Iya. Boleh dulu sama. Ini kan diskusi. Kita mulai ya untuk mengerjakan ya. Jadi nanti kalian secara kelompok itu berdiskusi ya melalui lab virtual menggunakan simulasi PET ya. Silakan dilihat LKPD-nya ya. Langsung silakan dibuka linknya ya, link untuk simulasi PET-nya ya. Ya semua. Ya, kalau sudah ya silakan dilanjut langkah-langkahnya ya sesuai LKPD. Ya. Langsung dicoba ya. Ya bisa semua ya? Bisa. Terus kalau sudah silakan ikuti langkah-langkahnya ya. Untuk yang pertama ya itu kamu ganti dulu masanya 45 kilo ya. Ya. Masanya juga menjadi 45 kilo. Kemudian G-nya ya diubah
ya. Terus kalian bandingkan dengan hasil praktek kalian. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Kalau sesuai itu alasannya apa? Kalau tidak sesuai itu alasannya apa? Nah, kalau sudah, terus di situ ada soal ya untuk melakukan ya. Di situ ada 10 nomor ya. Itu 5 nomor ya. Ada 5 nomor ya. Silakan untuk latihan. Bisa didiskusikan bareng-bareng. Ini ya. Oke, silakan dilanjut. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa aja? Kelompok 1 siapa aja? Tri ya. Meha ya dan lanjut kelompok 2. Siapa? Akbar. Fauzi ya, kemudian Andre. Kelompok 3 Pinanti ya, terus ini ya, terus Habibah, terus Belanda. Kelompok 4 ya, Ika ya, Alga ya, terus Desi. Terus kelompok 5 ya, Iwi ya, Intan sama Sini. Oke, kita dilanjutkan. Nanti kalau udah selesai bilang ya. Apakah ada kesulitan di kelompok 3? Ya, itu langsung disilang aja di situ. Iya, sampai di kanan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 2. Yang lain? 2. Ya, kelompok 5 ya, kelompok 5. Terus yang lain? Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya ya. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi ya. Saya urutkan aja ya, karena semuanya sudah siap ya. Nah, sekarang dari kelompok 1 ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Untuk peserta lain ya, silakan disimak. Mungkin nanti ada suatu hal pertanyaan ya, bisa disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yang akan dipresentasikan oleh Mas Nadar dan Mas Bukra. Silakan. Yo, nggak usah grogi. Yang lain dipersiapkan ya. Tabel percobaan 1 maksa tetap lagi Ketinggian benda 6 meter, lajuan 12,12 meter per skor. Energi potensial min 7,1. Yang bawah dilanjut. Energi 33,07. Keras ya, biar
Ketinggian kedua 4 meter, kelajuan 9,94 meter per sekon, yang tercatat min 789,5 joule, kinetik 2347 joule, energi mekanik min 716,5 joule. Ketinggian dari 2 meter, kelajuan 8,48 meter per sekon, energi potensial negatif 7,2 joule, energi kinetik 16,15 joule, energi mekanik 834,9 joule. Oke, sudah? Sudah belum, Mas? Jadi kesimpulannya? Hasil hidrostatis dengan hasil praktikum sesuai, yaitu pemain skateboard memiliki energi potensial terkecil di bawah, energi potensial terbesar di atas, energi kinetik terkecil di atas, energi kinetik terbesar di bawah. Ya. Dapat disimpulkan bahwa pemain skateboard mengalami energi mekanik. Ya. Dan ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Oke, dari kelompok 3 ya. Ya. Di atas. Sekali lagi. Ada lagi? Ada. Sudah cukup? Jelas? Jelas ya? Oke, ditutup dulu, Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas ya, untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tabel pengamatan hasil percobaan yang akan disampaikan oleh Mas Tauhid dan Mas Akbar. Pengamatan nomor 1, kemudian 3 energi mekanik 3 energi mekanik 71,6,5 J, energi mekanik 844,9 J. Ya, terus lanjut, Mas. Pemecahan masalah hasil hipotesis dengan hasil praktikum sesuai, yaitu pemain skateboard memiliki EP terkecil di bawah, EP terbesar di atas, DK terkecil di atas, DK terbesar di bawah. Dapat disimpulkan pemain skateboard dapat disimpulkan mengalami energi mekanik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nilai plus untuk kelompok 2. Terus lanjut untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan dari feedback Ya. Yang kelas 2. Pertama,
Posisi yang sudah 26 meter, 26, 49,8 G. 4 meter, 71,5 G. 2 meter, 83,4,9 G. Yuk diperhatikan temannya presentasi ya. Ya. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 1. Energinya lagi berbesaran di mana? Ya, ya, caranya di bawah, benar ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nilai plus untuk kelompok 3 ya. Lanjut untuk kelompok 4. Silakan. Jam berapa dimulai? Jauh. Terus, nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, udah jelas semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nilai plus kelompok 4 ya? Oh, lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Harus lebih bagus ya? Jauh, bukan jauh, jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekali kelompok 5 ini presentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Pak Indra dan Pak Sini. Hasil pertemuan 1. Ketinggian benda 6 meter dan hasil aplikasi dari 4,9,9 Masri. Ketinggian benda 4 M energi negatif negatif 215,5. Ketinggian benda 2 M energi negatif 214,9. Stasiun dibatasi dengan hasil perhatian sesuai instruksi pemain sehingga menghindari emergensi berapa tidak bisa di atas di bawah berarti dapat disimpulkan mengalami energi negatif. Presentasi dari kami. Ya sudah. Apa lagi yang tanya? Ya. Ada? Udah jelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anak, setelah kalian presentasi ya, dari hasil diskusi kalian, ya coba kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi tadi kan disuruh membuat orientasi masalah ya. Di sini ada beberapa contoh orientasi masalah ya. Yang pertama, bagaimana roller coaster itu dapat bergerak. Ya. Adakah tadi yang membuat pertanyaan seperti itu? Ada ya. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan roller coaster itu bergerak sangat cepat? Ya. Ada yang membuat pertanyaan itu? Terus yang ketiga, ada siapa saja yang bekerja pada roller coaster tersebut? Ada juga ya. Pertanyaannya ada yang sama ya. Nah sekarang coba kita bahas apa jawabannya. Yang pertama jawabannya apa? Karena roller coaster mengalami perubahan energi. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan roller coaster itu bergerak sangat cepat? Karena mendapatkan energi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, energi apa saja yang bekerja pada roller coaster? Energi kinetik dan energi potensial. Bagus ya, berarti semuanya sudah paham. Nah, kemudian intinya, kesimpulannya dari percobaan tadi. Kalian tadi juga menyimpulkan ya. Nah, di sini kita simpulkan bareng-bareng ya. Jadi intinya ada mula-mula roller coaster itu akan dinaikkan ya ke lebih menuju ke titik tertinggi ya. Dari lintasan dengan tujuannya agar roller coaster tersebut memiliki energi potensial. Nah, dari sinilah sumber energinya ya di titik mana energi potensialnya itu sangat besar. Nah, pada saat turun energi potensialnya itu mulai berkurang dan akan berubah menjadi energi kinetik. Tuh. Terus selanjutnya yaitu ketika roller coaster ini memiliki energi kinetik yang besar, itu kembali naik ke tempat yang tinggi ya, dan kecepatannya akan menurun sedikit demi sedikit karena energi kinetiknya berkurang ya, sedangkan energi potensialnya itu akan bertambah. Jadi perubahan energi inilah yang membuat roller coaster yang tidak memiliki mesin itu dapat bergerak dengan cepat. Jadi intinya itu ya, ketika roller coaster itu naik ke atas ya, maka kecepatan energi potensialnya itu akan berkurang sehingga energi Oke, jadi bisa disimpulkan ya, jadi kejadian dari roller coaster ya. Jadi ketika naik ke atas ya, itu maka akan terjadi penambahan energi potensial. Nah, di posisi tertinggi energi potensialnya akan lebih besar. Nah, ketika menurun ya, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Nah, posisi di bawah energi kinetiknya akan semakin lebih besar. Ya, jadi bisa disimpulkan untuk roller coaster ini terjadi energi apa? Energi mekanik ya, di mana energi mekanik itu sama dengan E ditambah definisi dari rumusan matematis untuk energi kinetik dan energi potensial ya, bisa kalian lihat. Jadi energi potensial ya, dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H ya. Untuk keterangannya semuanya sudah paham ya? Terus energi kinetik ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, keterangannya juga sudah ada. Itu definisi dari rumusan matematis untuk energi kinetik sama energi potensial. Nah, di sini saya berikan salah satu contoh ya, yaitu untuk energi potensial ya. Selanjutnya yaitu terdapat sebuah bola dengan massa 2 kg ya, terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola? Dengan G ya sama dengan 10 meter per sekuat kuadrat. Nah, berarti EP sama dengan M kali G kali H. Nah, didapatkan EP sama dengan 60 Joule. Ya. Kemudian contoh untuk energi kinetik. Nah, itu ya. Diketahui kecepatannya 5 meter per sekon ya. Kemudian masanya 64 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapakah energi kinetiknya? Ya, berarti energi kinetik dengan setengah mv kuadrat. Ya. Jadi didapatkan energi kinetiknya adalah 800 Joule. Tadi kalian juga sudah kerjakan soal itu ya.
Nomor 1. Nomor 1. 'Mbak, profesi juga dulu.
juga. Sudah? Kalau sudah bisa digunakan ke depan. Ya, semuanya buka ke depan disediakan ya. Tetapi di sini lembar formatnya sendiri, kemudian lembar redaksi sendiri. Iya, HP-nya juga. Ya, kalau sudah dimatiin. Ada yang ngantuk, ada yang capek. Sudah selesai ya. Terima kasih untuk kerjasamanya ya. Nanti untuk pertemuan minggu depan ya, jangan lupa. Nanti kita masuk ke materi tentang energi alternatif. Ya, silakan nanti dipelajari ya di buku modul yang sudah ada. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya. Ibu mohon maaf jika selama pelajaran tadi ya mungkin ibu ada salah ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Oke, sebelum kita tutup ya, kita adakan doa dulu. Untuk perwakilan siapa doa? Jawab. Mulai. Oke,